Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Dalam belajar hari ini, semoga semua anak-anak dan bapak dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari mara bahaya, dan semangat dalam belajar untuk meraih mimpi yang diimpikan anak-anak. Ada pepatah bilang, carilah ilmu sampai ke negara tetangga, atau carilah ilmu sampai ke negara Cina. Maksudnya yaitu anak-anak, kita harus mencari ilmu dan meraih apa yang kita inginkan. Maka kita harus mencari ilmu yang kita dapat dari manapun dan dari pembelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini. Semoga bisa membuat anak-anak bisa lebih tahu apa yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Yang pertama, Asmaul Husna Al-Qawi. Apa artinya Al-Qawi anak-anak? Siapa yang tahu? Al-Qawi artinya maha perkasa atau maha kuat. Di sini sebelum mengenal Al-Qawi, anak-anak apakah tahu Asmaul Husna? Asmaul Husna itu apa? Asmaul Husna adalah nama-nama atau sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Jumlahnya ada 99. Sekarang kita akan mengenal sifat Allah melalui Al-Qawi. Allah SAW memiliki sifat Al-Qawi, artinya maha kuat, lagi maha perkasa. Kekuatan Allah SAW tidak ada yang batasnya. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyamai kekuatan yang Allah SAW miliki. Tidak ada yang keagungan yang lebih mulia dari keagungan Allah SAW. Semua makhluk di hadapan Allah adalah lemah atau tidak berdaya. Maksudnya gini anak-anak, Allah itu maha kuat dan maha perkasa, dan tidak ada yang membandinginya. Walaupun itu manusia, hewan maupun yang lainnya, walaupun jin, walaupun setan, tidak bisa menyamainya, karena Allah yang maha kuasa. Allah yang menciptakan manusia, menciptakan setan, menciptakan iblis, menciptakan malaikat dan lainnya. Maka di sini Allah maha kuat atau maha perkasa. Allah berdiri sendiri, zat yang berdiri sendiri dan tidak ada yang membandinginya. Al-Qawi di sini juga bisa diartikan juga pemilik kekuatan yang tidak akan mengalami kelemahan selamanya. Keperkasaan Allah SAW adalah abadi. Dengan kekuatannya, Allah SAW telah menciptakan bumi dan langit, dan tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali Allah SAW. Dengan kekuatan yang maha dahsyat, Allah SAW akan memusnahkan kezaliman dan memberikan azab bagi orang-orang yang kafir. Anak-anak, maka dari itu kita harus mempercayai kekuasaan Allah dan alam semesta ini. Ya, karena alam semesta ini yang menciptakan Allah SAW, dan tidak ada yang membandinginya. Seperti orang-orang yang tidak menyembah Allah,
itu adalah orang-orang kafir nanti masuk neraka. Itu akan dimasukkan ke neraka yaitu neraka jahanam, yaitu neraka yang paling bawah sendiri atau neraka yang paling panas. Maka dari itu anak-anak, kita harus mempercayai Allah, yaitu dengan Asmaul Husna atau nama-nama, melalui yang pertama yaitu Al-Qawi, yaitu yang perkasa, tahu kuat atau tidak ada yang bisa membandinginya. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah, bunyinya gini ya anak-anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kataballahu laqalibanu anna rasula innallaha qawiyyu aziz. Artinya, Allah SWT telah menetapkan aku dan rasul-rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah SWT maha kuat lagi maha perkasa. Di dalam surat Al-Mujadalah itu anak-anak terdapat yang kata terakhir yaitu maha kuat atau lagi maha perkasa, karena Allah tidak ada yang bisa menyetarainya. Kekuatan Allah SAW itu meliputi kekuatan fisik dan kekuatan hati atau keteguhan mental. Sebab Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda bahwa Muslim yang kuat lebih dicintai daripada Muslim yang lemah. Sedangkan kekuatan hati erat kaitannya dengan selalu bersikap teguh hati yang merupakan akhlak terpuji yang disukai oleh Allah anak-anak. Maka dari itu anak-anak lebih kuat atau lebih tangguh atau lebih semangat untuk belajar. Maka dari itu Allah akan mencintai diri kita dan teman kita, keluarga kita dan lainnya. Bukti bahwa Allah SAW bersifat Al-Qawi adalah adanya alam semesta dan segala isinya, adanya planet di luar angkasa, adanya pergantian siang dan malam, serta kekuatan yang dimiliki oleh Allah. Manusia juga makhluk lemah dan tidak ada apa-apanya dibandingkan oleh Allah. Maka dari itu anak-anak, kita harus percaya Allah memiliki sifat-sifat yang ada di dalam Al-Quran, jumlahnya yaitu 99. Anak-anak, apakah sudah paham? Kalau sudah paham, Bapak Guru akan menanyakan apa pengertian Al-Qawi, apa artinya Al-Qawi anak-anak? Al-Qawi adalah maha perkasa dan maha kuat. Kalau kita mempercayai sifat Al-Qawi, sifatnya Allah, maka kita tidak akan pernah meninggalkan salat kita atau sholat kita dalam sehari-hari 5 waktu. Maka dari itu anak-anak, salat kita jangan pernah lopong, karena Allah Maha Kuasa. Kalau kita minta apapun pasti akan dikasih atau diberikan, walaupun itu mintanya anak-anak seperti kalau minta mobil tidak mungkin, mintanya mungkin diberikan kelancaran untuk belajar, diberikan kepandaian. Lah itu nanti akan diberikan. Tapi anak-anak jangan pernah meninggalkan salat 5 waktu, karena itu kita akan mendapatkan dosa. Kalau kita mempercayai sifat Al-Qawi, maka anak-anak jangan pernah meninggalkan salat 5 waktunya. Ada beberapa hikmah anak-anak dari mengenal Asmaul Husna Al-Qawi. Yang pertama, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SAW sumber kekuatan, karena Allah di sini tempat meminta atau tempat memohon pertolongan. Ketika kita terkena musibah atau terkena apapun, bisa
bisa meminta pertolongan kepada Allah, baik dari materi kita atau mungkin kita pernah kesusahan atau pernah tertimpa musibah, kita tidak bisa menyelesaikan, kita harus meminta pertolongan pada Allah, karena nanti Allah akan membantu kita anak-anak dalam masalah yang kita hadapi. Yang kedua, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah. Iman kita dan takwa kita kepada Allah harus diperkuat agar kita tidak goyah kepada sesuatu, tidak takut kepada setan atau apapun kalau iman kita kuat. Yang ketiga, kita harus menjadi seorang mukmin yang kuat, tidak hanya kuat secara fisik tapi kuat secara mental, sehingga kita dapat menjaga keimanan kita pada Allah anak-anak. Maka dari itu anak-anak harus kuat fisik maupun mentalnya, karena Allah itu suka orang yang kuat secara fisik maupun mentalnya. Yang keempat, melatih kita untuk selalu memberi bantuan kepada orang yang lemah, seperti teman kita diganggu orang lain terus dipukul, kita harus membelanya anak-anak, walaupun kita tidak bisa melawannya, kita harus bisa menghadapinya. Seperti ketika teman kita lagi kesusahan atau meminta pertolongan, seperti meminjamkan pensil pada teman kita yang tidak punya, gitu anak-anak, harus kita berikan. Itu anak-anak tuh menjaga kebaikan atau memberikan pada teman kita. Kalau kita baik, teman kita pasti akan baik juga kembali kepada diri kita anak-anak. Kita akan belajar selanjutnya yaitu tentang Al-Qayyum anak-anak. Al-Qayyum artinya Maha Mandiri. Yang dimaksud adalah Allah itu berdiri sendiri atau tanpa minta pertolongan siapapun, karena Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan semua isi alam semesta. Bukti bahwa Allah SWT bersifat Al-Qayyum adalah Allah menciptakan semuanya yang ada di bumi dan yang ada di langit secara mandiri tanpa meminta bantuan siapapun. Dan dalam melakukan sesuatu atau jika berkehendak terhadap sesuatu, Allah SAW cukup mengucap kun, jadilah, maka terjadilah. Segala sesuatu yang memerlukan bantuan menunjukkan ketidaksempurnaan Allah SAW adalah zat yang maha sempurna, maha pemberi pertolongan. Dialah yang diperlukan oleh semua makhluk termasuk manusia. Adapun cara meneladani sifat Allah SAW Al-Qayyum adalah kita sebagai manusia tegar dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai kesulitan, tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan. Manusia harus sadar bahwa dengan sendirinya pun tidak harus tetap berjuang, karena Allah SAW selalu bersama kita. Maka anak-anak, kalau kita dalam kesulitan, baik dalam masalah, kita harus kuat menghadapinya. Kita harus semangat atau melawan apa yang telah diberikan ujian kepada Allah kepada kita anak-anak. Maka dari itu iman kita akan kuat juga. Apa pengertian Al-Qayyum anak-anak? Al-Qayyum artinya maha mandiri atau maha berdiri sendiri. Allah itu berdiri sendiri anak-anak, tidak ada perantara apapun. Maka dari itu Allah Tuhan yang Maha Kuasa
Maha menciptakan semua isi alam semesta. Itu anak-anak. Terus sekarang hikmah mengimani Al-Qayyum. Hikmah mengimani Asmaul Husna Al-Qayyum atau sifat Allah. Yang pertama, mengetahui kesabaran, kebesaran dan keagungan Allah SAW, segala perbuatannya dalam puncak kesempurnaan. Yang dimaksud di sini adalah Allah Maha Agung, Allah Maha Pemberi pertolongan, dan Allah berdiri sendiri. Maka dari itu, dari hikmah ini termasuk kita harus memiliki kesabaran dan keagungan yang Allah berikan kepada manusia. Yang kedua, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa kita dan iman kita anak-anak harus diperkuat, karena kalau kita nggak kuat, setan pun atau apapun bisa menggoda kita, baik dari dalam diri kita maupun dari luar kita. Setan itu selalu menggoda, baik di keadaan apapun, karena setan tugasnya untuk memberikan yang jelek-jelek kepada manusia. Maka dari itu anak-anak, kita harus menghindari perbuatan yang jelek-jelek untuk melakukan yang baik-baik, untuk meningkatkan iman kita atau takwa kita kepada Allah. Yang ketiga yaitu kita harus menjadi seorang mukmin yang mandiri atau tidak menggantungkan orang lain. Kalau kita ada tugas anak-anak, kita jangan bergantung kepada teman kita. Kita harus semangat mengerjakan tugas kita sendiri, jangan meminta orang lain. Ketika kita tidak bisa atau kepepet, baru kita minta pertolongan pada orang lain. Selagi kita bisa, maka kita jangan meminta orang lain untuk membantu, karena ujian dan cobaan kita itu kita sendiri yang bisa menjalankan atau melakukannya. Yang keempat, membiasakan diri untuk memberikan manfaat pada orang lain. Kita memberikan manfaat seperti kita meminjamkan pensil pada teman kita, memberikan makan pada teman kita yang nggak punya makanan, yang nggak bisa beli jajan. Kita harus memberikannya, karena kita memberikan jajan kepada teman kita, maka suatu kelak akan dibalas juga oleh Allah SWT. Sudah paham anak-anak? Sekarang kalau sudah paham, Pak Guru akan memberikan kesimpulan atau pembelajaran yang sudah dilakukan. Yang pertama tadi Al-Qawi, artinya Maha Perkasa atau Maha Kuat. Yang kedua yaitu tentang Al-Qayyum, Maha Mandiri atau berdiri sendiri. Maka dari itu, pembelajaran pada pagi hari ini semoga bermanfaat. Mungkin ada yang mau ditanyakan anak-anak, bisa ditanyakan. Kalau nggak ada, Bapak Guru akan menutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga anak-anak bisa mengerti pelajaran pada pagi hari ini. Cukup sekian dan terima kasih anak-anak. Besok ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.